harta ini, kita akan ditanya dari dua sisi. Yang pertama yang akan ditanyakan kepada kita, min aina iktasabta? Dari mana harta ini kamu dapat? Kamu dapat dengan cara yang halal atau kamu dapat dengan cara yang haram? Kebayangkan? Seandainya jawabannya adalah dari yang haram, ada apa itu? Ada konsekuensi enggak? Pasti. Ya, enggak mungkin sesuatu ditanyakan, dipertanggungjawabkan tanpa ada konsekuensi, enggak mungkin. Nah, hartamu itu kamu dapat dari mana? Kebayang enggak kalau misalnya jawabannya, ya Allah, itu saya dapat dengan cara riba. Ya Allah, itu saya dapat dengan cara korupsi. Ya Allah, itu saya dapat dengan cara menipu. Ya Allah, itu saya dapat dari apa? Hah? Dan seterusnya. Cara-cara yang haram. Sudah. Lulus pertanyaan. Dari mana dapat hartanya? Kemudian akan ada pertanyaan berikutnya. Apa itu? Wa fima anfaqa. Dan dalam apa dia belanjakan? Dia belanjakan buat apa? Kamu dulu punya harta sampai ratusan juta, sampai miliaran. Buat apa aja itu? Buat apa saja? Hanya habis buat senang-senang. Gimana kita mau jawab? Hanya habis buat senang-senang. Bahkan kesenangannya adalah kesenangan yang haram. Gimana kita mau jawab kalau begitu? Saudara sekalian, jangankan harta yang nilainya besar. Harta yang paling kecil pun, paling sedikit pun akan diurus loh di hari kiamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ditanya, wahai Rasulullah, andai yang kita punya itu hanya aswadan. Apa yang dimaksud aswadan? Kurma dan air putih. Andai yang kita punya itu hanya aswadan, apakah itu juga akan ditanyakan? Rasulullah bilang, iya, akan ditanya. Apalagi sampai harta yang besar-besar. Tanahmu yang berapa hektar? Rumahmu yang nilainya berapa ratus juta? Tabunganmu yang berapa puluh juta, berapa ratus juta, atau bahkan miliaran? Nah, mobilmu yang harganya ratusan juta dan seterusnya. Apalagi itu. Yang kecil saja akan ditanya. Apalagi yang besar. Yang terakhir, wa an jismihi. Kita akan ditanya tentang jasad kita. Jasad itu nikmat dari berapa sisi? Jasad itu biasanya istimewanya dari mana? Satu, dari rupa. Ya, rupa atau bentuknya. Yang kedua dari apanya? Kekuatannya. Ya, dari kekuatannya. Kamu diberi jasad yang bentuknya bagus, yang cantik, yang ganteng. Apalagi untuk bentuk yang proporsional misalnya. Terus apa? Kuat. Nikmat apa bukan itu? Nikmat. Nah, rupa yang bagus itu nikmat. Ya enggak?
Kalau nggak percaya kalau rupa yang bagus itu nikmat, coba datang kepada orang-orang yang tidak diberi rupa sebagus kita. Tanya. Pengen nggak dia punya rupa yang bagus seperti kita? Jasad yang utuh, yang sempurna, nggak ada cacat, itu nikmat. Ya nggak? Nah, jasad yang kuat, yang nggak gampang sakit, itu juga nikmat. Kita akan ditanya, habis buat apa itu? Bima abda. Itu sampai rusak. Badan yang dulunya kuat, tegap, sekarang terus melakukan dindi karo cekel boyo. Itu buat apa itu? Badan yang dulu kuat, seger, sekarang dikit-dikit keroan. Itu rusak sampai gitu buat apa itu? Akan diurus semua. Jadi apapun bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita akan jadi urusan.